Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda smart listener di seluruh pelosok Nusantara hari ini 10 Mei, Senin 2021. Thanks God kita masih diberikan umur panjang, kesehatan yang berlimpah, keberkahan, ketenangan hidup, dan juga kekuatan serta imunitas yang kuat ya menghadapi kehidupan di hari ini dalam masa pandemi COVID-19. Dan seperti biasa, 1 jam saya menyita waktu Anda untuk bisa bersemangat dalam beraktivitas bersama dengan seorang yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, dan penggagas hashtag Virtual Selling Indonesia, dan juga hashtag Theocentric Financial Freedom. Sudah hadir bergabung di virtual meeting kami, Managing Director Capson Asia, Servitama, dan CSA, Pak Eloy Zaluhu. Selamat pagi, Pak Eloy. Selamat pagi, Mas Daryl. Good morning, good morning, good morning kepada semua sahabat di seluruh tanah air, bahkan seluruh dunia. Dan senang sekali, Mas Daryl, kita kembali saling menginspirasi untuk hidup yang 10 kali lebih baik. Oh, wow, ini semangatnya terbakar terus ya tiap hari, Pak Eloy. Gimana, Pak Eloy? Sehat ya, Pak Eloy? Alhamdulillah, sehat Mas Daryl dan siap kembali menginspirasi Mas Daryl. Oke, untuk di awal ini kita masih membahas tentang buku berjudul An Invitation to TML. Nah, ini bukunya ya. Jadi buat Anda yang sudah beruntung mendapatkan buku ini, Anda tinggal memaksimalkan pembahasannya di setiap sesi, karena setiap Senin kita akan fokus dulu untuk membahas buku ini kalau bisa sampai tuntas tas ya, Pak Eloy ya. Termasuk bab per babnya yang akan kita coba detailkan. Tapi memang perlu kita akui, 1 jam itu nggak pernah cukup loh untuk membahas banyak hal. Makanya dengan buku yang sudah Anda baca, Anda bisa lebih memaksimalkan lewat audio visual yang kami tayangkan setiap hari Senin di program Smart Motivation. Silakan Pak Eloy, take your time. Terima kasih Mas Daryl. Sekali lagi Smart Listeners dan sahabat Sonora, selamat pagi dan semangat pagi. Selamat juga menjelang Hari Raya Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita rayakan. Dan mohon maaf lahir dan batin ya. Mas Daryl, izin seperti minggu lalu, saya memulainya dulu dengan kisah atau inspirasi yang sifatnya motivasi, dan kemudian nanti baru kita masuk di dalam hal-hal yang sifatnya spiritual, ya. Yes. Jadi, smart listeners dan sahabat Sonora, saya itu membaca sebuah buku 2 hari yang lalu, dan saya menemukan ada percakapan ya antara Pak Bill Clinton dengan Pak Nelson Mandela. Pak Bill Clinton kita tahu itu adalah former presiden dari Amerika Serikat, sementara Pak Nelson Mandela almarhum itu former presiden dari Afrika Selatan. Dan Pak Bill Clinton menceritakan percakapannya dengan Pak Nelson Mandela yang kita tahu keduanya disebut bersahabat. Nah, ini pertanyaannya. Apakah Anda benar-benar membenci mereka? Mereka dalam hal ini adalah kulit putih ya yang waktu itu menindas ya orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan. Jadi ditanyakan oleh Bill Clinton, apakah Anda benar-benar membenci mereka atas apa yang mereka lakukan? Tanya Clinton kepada Pak Nelson Mandela. Ini jawabannya, dengarkan baik-baik. Oh ya, saya membenci mereka dalam waktu yang lama. Mereka mengambil banyak dari saya. Saya memecahkan batu selama 27 tahun di dalam penjara. Mereka menarik saya jauh dari istri saya dan kemudian menghancurkan pernikahan kami. Mereka membuat saya tidak bisa melihat anak-anak saya bertumbuh besar. Mereka menyiksa saya secara mental dan fisik siang dan malam. Dan suatu hari saya menyadari mereka bisa mengambil semuanya kecuali pikiran dan hati saya. Hal-hal itu bisa saja saya berikan kepada mereka, tetapi saya memutuskan untuk tidak memberikannya. Wah, bagus sekali ya. Dan kemudian Mr. Clinton nggak puas. Dia kemudian menekan Pak Nelson Mandela dengan pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya. Ya,
Lalu, bagaimana ketika Anda keluar dari penjara? Apakah Anda tidak membenci mereka? Mr. Mandela menjawab, ketika saya merasakan kemarahan itu naik, saya berpikir, mereka sudah menahan kamu selama 27 tahun. Dan jika kamu terus membenci mereka, mereka akan menahanmu lebih lama. Dan saya berkata, saya ingin bebas. Lalu membiarkan kemarahan itu menguap pergi. Saya membiarkan amarah itu menguap pergi karena saya ingin bebas. Itulah inspirasi tentang maaf dan memaafkan dari motivasi. Jadi very powerful. Dan saya harap Mas Daryl itu menjadi inspirasi bagi kita hari ini dan selama minggu ini, khususnya itu juga menjelang Idul Fitri. Saya kira demikian untuk pembukaannya, Mas Daryl. Baik, ini masih belum menemukan titik terangnya, Pak Elo. Tapi cool ya, statementnya dari seorang Nelson Mandela yang betul-betul sudah mengalami, ya sorry to say, penyiksaan fisik, mental, lahir, dan juga batin. Nah, masih menjadi sebuah pertanyaan nih, Pak Elo. Hari ini kita membahas dari bab kelima dari buku An Invitation to TML tentang God Didn't Create Satan. Nah, bukan berarti loh ya. Tapi betul, belum ada titik temu dari cerita atau kisah yang mengawali kita di pagi hari ini dengan pembahasan kita di bab yang kelima. Nah, kita akan break dulu ya, Pelo ya. Mohon izin ya, biar ada waktu yang banyak lagi untuk bisa mencermati tentang apa sih yang menjadi fokus utama kita di bab kelima ini di program Smart Motivation. Nah, kami mengundang Anda berinteraksi di WhatsApp kami 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM. Anda bisa berkomentar dan menanyakan banyak hal tentang perkembangan apa yang dibahas total di buku An Invitation to TML. Anda jangan kemana-mana, Smart Listener, kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl, Anda masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Dan kita sudah sampai di bab yang kelima ya. Ini sebenarnya kalau saya pribadi berpikir, Pak Eloy, antara apa yang kita bahas pada minggu lalu, Senin minggu lalu dengan hari itu ada korelasinya erat banget gitu loh. Bicara masalah dosa, bicara masalah bisikan hati yang kadang-kadang membuat itu tuh sumbernya sebetulnya dari hati kita sendiri. Tapi ada faktor eksternal yang ini kemungkinan bisa dalam hati, hadirnya setan, dan faktor eksternal, hadirnya setan juga. Benar nggak, Pelai? Ada hubungan antara bab keempat dan juga bab kelima ini. Bagaimana Pelai menjelaskan? Sudah tamat, Mas Daryl sudah tamat, sudah. Kesimpulannya udah. Kita closing ya, berarti ya. Terima kasih Mas Daryl. Jadi izin, betul sekali, saya ulang sedikit apa yang sudah kita bahas minggu lalu, karena sangat berkaitan, Mas Daryl. Yes. Ya, minggu lalu kita bicara tentang free will and sin, kehendak bebas dan dosa. Dan kita menyimpulkan dengan sebuah kalimat bahwa di mana ada kebebasan untuk memilih, di situ cinta kasih yang murni dimungkinkan untuk hadir. Artinya kebalikannya. Jika tidak ada kehendak bebas, maka tidak mungkin ada kasih sayang, Mas Daryl. Oke. Sehingga sahabat-sahabat kita di luar sana yang memaksa seorang wanita atau seorang pria, cintai aku, tidak ada pilihan lain. Ya hati-hati kan. Sebenarnya Anda memaksakan kehendak dan cinta yang nanti dia tampilkan belum tentu cinta yang murni. Itu cinta yang diberikan karena terpaksa. Dan Tuhan yang Maha Kuasa tahu itu. Itulah sebab minggu lalu kita sudah membahas 4 kemungkinan. Yaitu yang pertama, tidak ada ciptaan. Kalau tidak ada ciptaan ya sudah, kita nggak usah berbicara mengenai love atau cinta karena nggak ada manusia di dalamnya. Yang kedua adalah tidak ada yang baik atau yang jahat. Ya, artinya manusia ya kalaupun diciptakan tidak ada bedanya dengan batu karang, Mas Daryl, karena nggak punya free will, nggak bisa berpikir kan, nggak punya akal. Gitu. Yang ketiga, ciptaan yaitu manusia hanya bisa memilih yang baik. Jadi Mas Daryl tidak bisa membenci saya. Mas Daryl tidak bisa juga hanya mencintai istri tercinta. Harus mencintai semua wanita, Mas Daryl. Karena boleh ya? kalau hanya memilih satu, maka itu berarti
Ya, ada orang yang sakit hati, nggak boleh. Tetapi kemungkinan yang keempat, ciptaan mampu memilih. Itulah sebab kenapa Mas Daril bisa memilih seorang wanita menjadi istri, dan istri Mas Daril memilih Mas Daril sebagai suami, karena kita hidup di kemungkinan yang keempat. Apa itu? Kita punya pilihan kok. Ya. Kita boleh memilih gitu loh. Nah, tetapi di dalam kemungkinan yang keempat itulah ada kemungkinan manusia menyalahgunakan pilihannya, atau Mas Daryl? Yes, betul. Yang tadinya setialah kepada istri masa mudamu. Ternyata itu mantan waktu SMP dulu mulai menghubungi kembali lewat Instagram. Tadinya cuma tanya apa kabar. Udah lama loh nggak ketemu kamu. Mas Dari sepertinya pernah mendapatkan godaan yang sama. Untungnya saya nggak punya Instagram, Pak Eloy. Oh iya. Jadi saya aman dengan dihubunginya langsung. Jadi by phone aja gitu loh, jam-jam tertentu. Jadi yang saya sampaikan, smart listeners dan sahabat Sonora, dimanapun Anda berada, biang dari semua kesalahan kita itu adalah free will tadi. Dan itulah ada hubungannya dengan apa? Dengan yang kita sampaikan di dalam judul bab yang kelima di dalam buku TML. Basisnya itu sebenarnya. Kenapa saya mengatakan God did not create evil. Tuhan tidak menciptakan setan. Karena dua alasan. Yang pertama, ini by the way ya, ini adalah namanya invitation. Invitation itu undangan, Mas Daryl. Undangan itu ya boleh diambil, boleh tidak. Namanya juga undangan, gitu loh. Betul. Jadi ini adalah pemahaman dari TML yang mengatakan God did not create evil, tetapi bahwa evil terjadi ya, perampokan bisa terjadi, pemerkosaan bisa terjadi, korupsi bisa terjadi, bangun pagi harusnya bekerja, malas-malesan. Ini semua kan hasil kerjaan dari evil. Karena evil itu punya job description. Job description-nya apa? Job description-nya adalah ya menjauhkan manusia ini dari sang pencipta. Dan kalau manusia ini jauh dari sang pencipta, sudah yang dilakukan berarti hal-hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. So, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik adalah setan itu sebenarnya apa atau siapa? Dia itu berbentuk apa dan siapa? Tugas atau job description-nya apa? Menyesatkan, Mas Daryl, itu kerjaannya. Ya. Tetapi betulkah dia berusaha menjauhkan manusia ciptaan dari sang pencipta? Yes, itu yang dia lakukan. Pertanyaannya, mengapa dia melakukannya? Sebenarnya sekali lagi, dia itu apa dan siapa? Apakah diciptakan atau self-exist? Nah ini penting. Smart listeners dan sahabat Sonora, TML itu membutuhkan berpikir ya teman-teman. Jadi Anda tidak perlu loh untuk langsung, oh ya. No. Think, rethinking sebetulnya. Saya lagi mengajak sahabatku sekalian untuk berpikir ulang. Sebenarnya kalau setan menyesatkan, setan itu siapa dan apa? Apakah dia self-exist, tiba-tiba muncul dan tidak ada yang menciptakannya, atau sebenarnya diciptakan? Dan kalau diciptakan, siapa yang menciptakan dia? Dengarkan baik-baik, smart listeners dan sahabat Sonora. Apapun iman, agama, keyakinan Anda, if you believe, kalau Anda benar-benar yakin bahwa Allah itu, Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha suci, maka tolong pikirkan, mungkinkah sesuatu yang jahat datang dari Tuhan yang maha suci? Karena kalau Anda mengatakan iya, maka ini adalah kalimat yang kontradiktif. Artinya, di dalam Tuhan yang maha suci ada potensi mengeluarkan yang jahat. Nah inilah yang sedang saya sampaikan, rethinking. Karena yang saya mau sampaikan sebetulnya adalah, jikalau Tuhan tidak diciptakan oleh setan, maka dia datang dari mana? Ini adalah side effect. Ini adalah efek samping dari kehendak bebas. Jadi waktu Tuhan menciptakan malaikat dan manusia diberikan kehendak untuk memilih, Tuhan tahu bahwa ada kemungkinan malaikat dan manusia salah menggunakannya. Dan kesalahan itu namanya adalah side effect. Contoh, tadi malam saya ngajar anak-anak saya mengenai hal ini. Kalau saya sakit kepala, saya minum obat, ada side effect-nya. Apa itu? Bisa saja saya alergi. Artinya apa? Ini missing the target. Sin itu adalah missing the target. Dosa itu berarti adalah targetnya tidak tepat. Kalau tadinya Tuhan menciptakan manusia untuk memantulkan
menyurutkan cahaya ilahi, yaitu kasih dan sayangnya. Ternyata karena manusia diberikan kehendak bebas, menyalahgunakan itu side effect. Tetapi kenapa harus ada side effect? Karena ada kehendak bebas. Nah, pasti di dalam pembicaraan ini sahabatku akan bertanya, ya udah dong, hilangkan aja kehendak bebasnya. Kalau sahabatku menghilangkan kehendak bebas, maka kita akan hidup di 3 dunia yang sebelum sudah saya sampaikan. Artinya apa? Berarti dunia yang ketiga, Anda dan saya lahir, tapi hanya bisa memilih yang baik. Kalau Anda dan saya hanya bisa memilih yang baik, maka tidak perlu ada kata cinta. Karena cinta hanya bisa hadir di tengah dunia yang mungkin manusia bisa memilih. Dan kalau Anda mengatakan, ya sudah, kenapa Tuhan tidak menghilangkan saja yang namanya evil? Supaya tidak ada anak yang, mohon maaf, lahir ada penyakit. Jadi ingat, teman saya itu barusan meninggal ya dari sebuah disease yang hanya 30 orang di dunia yang mengalami penderitaan penyakit itu. Dari mana datangnya penyakit seperti ini? Nah, orang-orang bisa mengatakan ini urusannya dengan evil, manusia, dunia memang hidup di dalam dunia yang ada penyakit, termasuk COVID-19. Lalu ada mulai bertanya, kenapa sih Tuhan tidak hilangkan saja semua penderitaan ini? Hilangkan saja evil-nya. Sahabat, I'm asking you, tolong dengarkan, ini penting sekali. Masalahnya bukan evil-nya itu loh. Masalah utamanya bukan setannya. Masalah utamanya adalah free will-nya. Itulah sebab sampai kiamat, evil akan selalu ada. Jadi be prepared, akan selalu digoda ini. Pasti, dia nggak akan pernah habis sampai kiamat nih. Akan selalu ada, Mas Daryl, akan digoda untuk selingkuh, digoda untuk korupsi. Emang dia akan ada sampai akhirnya. Kenapa Tuhan tidak hilangkan? Karena akar masalahnya bukan setan. Asal masalahnya adalah free will. Dan free will tidak mungkin akan dihilangkan. Karena free will dihilangkan, tidak ada cinta. Ini penting sekali untuk dipahami. By the way, an invitation, boleh terima, boleh tidak. Tetapi ini adalah rethinking. Ini adalah alternatif berpikir. Demikian Mas Daryl. Oke. Kita break sebentar Pak Elo ya. Tapi ada satu informasi penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda Smart Listeners yang mungkin sampai dengan saat ini masih terus mencoba untuk menciptakan seorang young leader. Nah, kalau misalnya Anda seorang pemimpin muda yang berusia sekitar 20 sampai dengan 30 tahun atau mungkin Smart Listeners yang punya putra-putri, keponakan yang usianya antara 20 sampai dengan 30 tahun, yuk gabung karena ada sebuah kesempatan Anda untuk menjadi the young theocentric motivator and next transformational leader. Sekali lagi ini kesempatan buat yang berusia 20 sampai dengan 30 tahun. Tentunya proses program pelatihan dimentori langsung oleh founder and master teacher of Theocentric Motivation and Leadership, Pak Eloy Zaluhu, bersama dengan para certified Theocentric motivators yang terpilih. Tapi maaf, ini hanya untuk 12 orang terpilih saja. Tapi kesempatan untuk bergabung itu ada. Nah, makanya coba hubungi langsung Mbak Wulan atau Saudari Wulan di WhatsApp 0813 983 98127. Sekali lagi di 0813 983 98127. Jangan lewatkan kesempatan ini. Siapa tahu saudara Anda, putra-putri Anda, keponakan atau kolega Anda yang berusia 20 sampai dengan 30 tahun itu menjadi the young theocentric motivator and next transformational leader. Sekali lagi untuk informasi lebih lanjut dan tanya-tanya tentang program ini, silakan hubungi Saudari Wulan di 0813 983 98127. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Ini masih bicara tentang pencarian bentuk dari setan itu sendiri ya. Karena the big question-nya adalah sebetulnya ini asalnya dari mana sih? Datangnya iblis atau setan itu dari mana? Dan siapa yang menciptakannya? Masih menjadi pertanyaan besar. Karena kita sepakat untuk melihat dari sisi motivasi dan juga spiritual. Oke, Pak Eloy. Tadi Pak Eloy mengatakan bahwa mengapa manusia memiliki kemungkinan berbuat dosa.
Ini saya sepakat bahwa keterkaitannya itu erat dengan bahasan kita di minggu lalu yang ada kata-kata kebebasan untuk memilih dan juga dosa. Kalau dikaitkan dengan tema hari ini, sebetulnya akan menjadi sebuah pertanyaan besar lagi ketika tema kita adalah God didn't create Satan or evil. Nah, dari mana sebetulnya datangnya setan itu sendiri, Pak Eloy? Secara implisit bisa menjelaskan, Pak Eloy, silakan. Very good. Terima kasih, Mas Daryl. Dan sekali lagi, by the way, it's an invitation. Ini adalah sebuah undangan. Jadi sebagai bahan berpikir. Kalau ditanya, jadi datang dari mana? Ya, ini TML menyampaikannya. Ini adalah side effect. Ini adalah efek samping. Jadi intinya adalah bahwa Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa itu Maha Suci. Yang namanya Maha Suci, tidak ada potensi di dalam diri Tuhan yang Maha Suci itu untuk melakukan kejahatan, apalagi sampai menciptakan si jahat bernama evil, iblis dan setan, yang kerjaannya hanyalah untuk akhirnya melawan Tuhan. No! Jadi, lalu berpikir dong, terus dari mana? Nyatanya tiap hari gue merasa digoda ini. Nyatanya tiap hari gue disesatkan, terus dari mana datangnya keinginan ini? Ini side effect yang tadi saya sampaikan ya, bahwa Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan malaikat, diberikan kehendak bebas. Nah, kehendak bebas ini disalahgunakan. Dia tidak lagi menyembah Tuhan, maka dia menjadi fallen angel. Dia menjadi evil itu, dia menjadi iblis itu. Nah, manusia juga sama, diberikan kehendak bebas. Jika tidak diberikan kehendak bebas, maka manusia tidak mungkin bisa merasakan cinta dari Tuhan yang Maha Kuasa. Padahal Tuhan yang Maha Kuasa ingin supaya manusia itu merasakan cintanya, sehingga manusia bisa mencintai Tuhannya dan mencintai sesamanya. Tidak mungkin itu bisa hadir tanpa free will. Sehingga free will harus diberikan. Nah, Mas Daryl, saya ingat ya, Albert Einstein pernah mengatakan kalimat ini. Kalau aku diberikan waktu 60 menit untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka aku akan pakai 55 menit pertama untuk mencari tahu akar masalahnya apa. Barulah 5 menit terakhir aku gunakan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau bicara masalah dunia, minggu lalu saya bilang, the greatest problem of the world is sin. Masalah terbesar umat manusia adalah dosa. Bukan masalah ekonomi, ini bisa diselesaikan, Mas Daryl. Nyatanya di tengah-tengah masalah ekonomi ini, ada orang-orang kaya raya, karena ternyata dia tega-teganya loh. Dia menggunakan bekas untuk PCR itu. Kok bisa? Dari mana ini? Ini dosa, bos. Kenapa ada orang di tengah-tengah bangsa? Kurang apa sih Indonesia ini? Mau ngomong sumber daya alam apa juga punya. Kok bisa ada orang menjelang lebaran ini aja nggak punya makan yang cukup untuk berbuka nanti malam? How come? Ini dosa, Pak. Karena ada orang-orang yang mengumpulkan uang hanya untuk dirinya sendiri, Pak. Dia udah punya rumah mewah, mobil mewah juga tetap nggak cukup, bos. Kok bisa? Masa kita nggak berpikir? Ini dosa, bos. Nah, dari mana datangnya dosa ini? Free will, Pak. Free will, Pak. Jadi bagaimana menyelesaikannya? Ini adalah bab yang ke-6. Love is the answer. Cinta ini menjadi jawabannya. Yang mana kita akan bahas minggu depan. Seperti itu, Mas Daryl. Baik. Pak Eloy, kita bahas pertanyaan dulu yang masuk di WhatsApp ya. Silakan. Ini sebentar, ada Bapak atau Ibu Rizky Pahlevi. Selamat pagi Pak Eloy dan juga Mas Daryl. Saya mau menanyakan satu hal tentang bagaimanakah setan itu hadir dalam diri. Betul apa yang dikatakan oleh Mas Daryl tadi dan juga Pak Eloy di awal pembukaan, bahwa sebetulnya setan itu ada dalam diri kita dan ada juga di luar diri. Nah, bagaimana Pak Eloy memisahkan antara bisikan baik dan bisikan yang buruk? Karena kalaupun bisikan baik dilakukan, tetap bisikan buruk itu begitu mendominasi. Bagaimana sisi teosentrik melihat hal ini? This is good, man. This is good. Oh, wow. Bagaimana membedakan bisikan yang baik dan yang buruk? Bisikan yang buruk.
Sedangkan Kalau kita melakukan bisikan baik, bisikan buruk pun pasti ada. exactly. Sebenarnya begini, definisi baik dan buruk itu harus ditentukan dulu, Bapak. Oke. Karena apa yang Bapak sebutkan baik, ukurannya apa ini gitu. Apa yang disebut buruk, itu ukurannya apa? Karena nanti di bab-bab berikutnya kita akan bicara mengenai cara kerja otak. Dan salah satu cara kerja otak namanya adalah generalisasi. Informasi yang kita terima sejak dari kecil sampai hari ini, kalau mengatakan melakukan A itu baik, melakukan B itu buruk, bisikan A itu baik, bisikan B itu buruk. Pertanyaannya adalah epistemologi. Epistemologi adalah sebuah pelajaran filsafat yang mengatakan Anda harus mengkritisi dulu loh. How do I know? Bagaimana aku tahu bahwa yang kukatakan baik maupun buruk adalah benar dan buruk? Dasarnya apa? Nah, karena itu menjawab pertanyaan ini Bapak dan Ibu membutuhkan berpikir. Nah, maka dasarnya kalau kita bicara filsafat nih, kita tuh di tengah-tengah relativisme. Ini adalah filsafat postmodernisme. Apa namanya itu? Satu pengajaran yang menggempur dunia bahwa tidak ada lagi yang absolut. Tidak ada yang dikatakan baik atau buruk loh. Karena yang dikatakan baik oleh Mas Daril itu baik untuk Mas Daril. Apa yang kukatakan buruk untukku itu buruk untukku. Belum tentu loh. Itu semua bisa digunakan untuk semua orang di dunia. Ya, setuju. Inilah yang menjadi filsafat yang menyesatkan dunia. Karena akhirnya di tengah-tengah filsafat yang seperti ini tidak ada yang absolut. Mana mungkin manusia bisa hidup di tengah-tengah pemikiran yang semuanya relatif. Tetapi semua orang muda dan juga orang tua banyak yang tersedot oleh filsafat ini tanpa pernah berpikir. Yes. Oh, sebenarnya filsafat postmodernisme adalah self-destruction. Apa itu self-destruction? Ini adalah satu filsafat yang mengajarkan bahwa semua itu relatif. Tidak ada yang absolut. Pada waktu dia mengatakan kalimat itu, termasuk kalimat filsafat tadi. Bahwa ternyata kalimat yang kukatakan ini pun relatif. Tolong dengarkan teman-teman, ini penting sekali. Waktu filsafat relativisme, postmodernisme di seluruh dunia menggemparkan dengan mengatakan, hey, siapa kamu bisa mengatakan ini baik dan buruk? Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Semuanya adalah relatif. Tergantung manusia masing-masing. Tapi dia lupa bahwa ketika dia mengatakan semua relatif, termasuk apa? Termasuk kalimat semua relatif ini. Jadi ini adalah filsafat, namanya deconstruction. Kapan-kapan kita bisa membahas sedikit mengenai hal ini. Tapi manusia itu, maksud saya begini, pertanyaan yang sangat baik, tetapi definisikan dulu Pak. Yang Bapak sebut sebagai bisikan yang buruk itu apa, dan bisikan yang baik itu apa, dan apapun iman, keyakinan agama Anda, harusnya basisnya adalah kitab suci masing-masing. Itu harusnya menjadi basis untuk mengatakan ini baik, ini buruk. Nah, saya akan menjawab sekarang. Bagaimana cara tahunya? Tidak ada cara lain kecuali apa? Relationship. Relationship itu apa? Relasi Anda dengan sumber yang baik itu. Dan tidak ada yang sempurna kebaikannya kecuali siapa? Allah, Tuhan. Jadi kalau Bapak ingin mendengar lebih banyak bisikan yang baik, sumbernya hanya satu, Pak. Sang Pencipta. Berarti apa? Dekatkanlah dirimu dengan beliau, maka Anda akan lebih banyak mendengar bisikan yang baik daripada bisikan yang buruk. Relationship is the key. Relasi dengan Tuhan itulah yang menjadi kuncinya. Demikian Mas Daril. Oke, baiklah. Tanggung saya melanjutkan, tinggal 1 menit terakhir. Nanti kita maksimalkan di sesi yang berikutnya, sesi terakhir ya. Tapi kembali kami ajak Anda untuk smart listeners, entah Anda mungkin berusia 20 sampai dengan 30 tahun, atau mungkin smart listeners punya kolega, punya keponakan, atau bahkan putra-putri yang berusia 20 sampai dengan 30 tahun ya. Anda pun bisa berkesempatan kok untuk menjadi the young theocentric motivator and next transformational leader. Nah, ini programnya akan langsung dilatih dan dimentor oleh Pak Eloy Zaluhu selaku Master Teacher and Founder of Theocentric Motivation and Leadership, dan melibatkan juga para Certified Theocentric Motivators yang terpilih. Tapi maaf, hanya dibatasi untuk 12 orang yang terpilih.
Yuk segera cari tahu informasinya atau daftarkan langsung dengan cara menghubungi Saudari Wulan di 0813 983 981 27. 0813 983 981 27. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah sampai sesi terakhir. Nggak kerasa banget perbincangan 1 jam ini. Memang nggak pernah cukup ya untuk bisa memahami lebih mendalam lagi secara komprehensif tentang tema-tema yang dihadirkan di program Smart Motivation dan juga program-program yang lainnya. Nah, kita masih fokus kepada bab 5, God didn't create evil atau Satan. Nah, saya masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Pak Eloy, boleh saya izin ke WhatsApp dulu? Ini sudah banyak. Silakan Mas Daryl. Oke, kita ke Pak Raymond di Medan. Selamat pagi Pak Raymond. Jika sumber dosa adalah free will, mengapa Tuhan berikan hal itu kepada manusia? Ditahan sebentar Pak Eloy jawabannya. Kemudian dari Pak Martin Sitorus di Pekanbaru. Pagi Pak Martin. Pak Eloy mengatakan tidak ada potensi di dalam diri Tuhan untuk berbuat jahat dan membuat manusia itu sakit. Kalau begitu, kita semua ini nantinya pasti masuk surga atau bagaimana Pak Eloy? Oke, silakan Pak Eloy menyikapi dua pertanyaan ini. This is good. Oke. Pak, sebenarnya pertanyaan Bapak dari Medan sudah terjawab dari minggu lalu sebetulnya ya, tapi mungkin baru bergabung. Tadi saya sudah sampaikan ada 4 kemungkinan dunia, Bapak. Yang pertama, dunia tidak pernah diciptakan, manusia tidak ada. Yang kedua, dunia diciptakan, manusia diciptakan, tetapi tidak punya kemampuan untuk memilih. Tidak punya akal, jadi sama seperti batu karang. Yang ketiga, manusia diciptakan, tetapi hanya punya satu kemampuan. Apa itu? Melakukan yang baik. Tidak ada keinginan untuk melakukan yang jahat. Dan yang keempat, ada dunia, di mana di dalamnya ada manusia, dan manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan kemampuan untuk memilih. Nah, inilah yang ada nih, yang keempat ini. Makanya kita bisa berbicara sekarang. Karena kita di tengah dunia yang keempat itu. Nah, pertanyaannya Bapak tadi adalah, kenapa Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan memilih? Yaitu saya sudah jawab, karena di mana ada kehendak memilih, kehendak bebas, di situ dimungkinkan ada cinta, C-I-N-T-A. Jikalau manusia tidak pernah diciptakan dengan kehendak bebas, maka kita tidak akan pernah merasakan cinta. Padahal Tuhan menginginkan kita merasakan, kita mengenal cintanya, supaya kita bisa mencintai beliau dan mencintai sesama. Itu jawabannya. Yang kedua, pertanyaan dari Pekanbaru, sebetulnya logika berpikirnya ada loncatan, tetapi tidak apa-apa, walaupun saya tidak bisa membahas itu. Karena waktunya sangat terbatas, dan itu sudah masuk di dalam, namanya itu adalah special principle. Jadi theocentric itu bukan religion ya, bukan agama. Theocentric itu tentang spiritualitas. Tetapi spiritualitas pun ada 2, ada yang umum, ada yang khusus. Yang saya berusaha bicarakan ini semampu-mampunya saya mau berbicara di level umum. Walaupun tidak bisa dipungkiri. Ini akan sedikit-sedikit menyentuh khusus, tetapi kalau udah bicara surga, Pak, itu sudah khusus. Jadi saya tidak bahas itu di sini. Mohon maaf. Demikian, Mas Daryl. Oke, baik. Karena kalau nggak salah kita pernah bahas juga tentang satu hal yang kompetensi membahas tentang ini, tentang religiositas versus spiritualitas ya, Pak Eloy ya. Right. Itu terlihat sekali pembeda di antara keduanya. Baik, tapi terima kasih WhatsApp-nya. Pak Eloy, mungkin ini pertanyaan yang menjadi pertanyaan banyak orang sehubungan dengan tema kita hari ini. Kenapa Tuhan God didn't create Satan? So, pertanyaan besarnya, kenapa kok yang Maha Kuasa itu nggak begitu saja menghabisi iblis kah, setan kah, atau si jahat kah, si buruk kah? Apa selain mungkin alasannya kehendak bebas sebagai sebuah akar masalah, Pak Eloy? Very good. Mas Daryl, jawaban saya terhadap pertanyaan ini menjadi teaser untuk minggu depan. Oke. Di dalam buku TML, saya memberikan ilustrasi telur gosong. Jadi bayangkan semua listeners, dan by the way, sahabat Sonora dan sahabat TML, karena saya juga selalu live di Instagram TML Community, dan itu ada komunitasnya ya Bapak dan Ibu, kita ada pertemuan-pertemuan rutin, silakan Anda bergabung.
join ya Instagram TML Community. Jadi begini, bayangkan saya sedang di dapur memasak telur. Ternyata tiba-tiba saya mendapatkan telepon masuk. Dan berita yang saya dengarkan itu menguras fokus saya sampai akhirnya saya lupa bahwa saya sedang memasak telur di dapur. Setelah 2 menit, 3 menit, ternyata saya baru sadar dengan bau gosong dan kemudian saya ke dapur. Artinya apa? Ini missing the target. Telur yang saya masak itu adalah untuk saya makan, tapi ternyata gosong. Itulah yang terjadi dengan manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk tujuan yang baik, tujuan yang mulia. Untuk mencintai Dia dan mencintai sesama, memantulkan cahaya ilahinya. Mengasihi siapapun, apapun agama, suku, tipe kepribadiannya. Missing the target. Dengan kehendak bebasnya, manusia justru melawan Tuhan dan akhirnya membenci sesama. Nah, pertanyaannya, apa yang akan kulakukan dengan telur gosong tadi? Ada 2. Yang pertama, buang, lalu masak yang baru. Aku bisa melakukannya, dan Tuhan bisa melakukan hal yang sama juga dengan manusia. Buang manusianya, hancurkan manusianya, sampai semuanya nggak ada lagi. Bikin yang baru. Tetapi Tuhan tidak melakukannya, Mas Dario. Kenapa Tuhan tidak melakukannya? Karena masalahnya bukan manusianya. Masalahnya adalah free will ini. Selama manusia diciptakan kembali dengan free will, maka potensi untuk berbuat salah akan selalu ada. Itulah sebab kenapa nanti Tuhan itu harus memberikan solusi terhadap semua ini. Karena kalau tidak, manusia terperangkap di dalam satu situasi yang manusia itu tidak mungkin punya jalan keluarnya. Kecuali Tuhan berikan jalan keluar. Nah, jadi saya akan tutup dengan ilustrasi telur tadi. Mukjizat yang terbesar, keajaiban yang terbesar adalah ketika akhirnya saya tidak membuang telur itu, tetapi saya menjadikan telur yang busuk tadi, telur yang hangus tadi, menjadi telur yang kembali seperti original purpose-nya. Apa itu? Bisa untuk dimakan. Nah, manusia tidak akan mungkin sampai pada pemikiran ini. Karena bagaimana mungkin telurnya gosong kok? Nah, sebagai penutupnya, aku ini dulu adalah waktu remaja, hidupku hancur, Mas Dario. Tidak akan pernah terpikirlah ada orang bernama Eloy di hari ini di tahun 2021 mau berbicara mengenai Tuhan dengan semua materi ini. Di usiaku yang 20 tahun, 90 tahun, aku ini berusaha bunuh diri di Melbourne kok. Hampir mati overdosis. Tetapi ini telur yang busuk ini, telur yang hancur ini, missing the target ini, ternyata bisa diubahkan. Menjadi kembali semakin hari kembali kepada original purpose-nya. Semakin hari kembali kepada Eloy yang sebenarnya diharapkan oleh Sang Penciptanya. That's miracle. Itulah sebenarnya mukjizat yang terbesar. Mukjizat yang terbesar itu bukan hanya Eloy dari orang miskin di Pulau Nias, kemudian adil di Jakarta, bisa menulis buku bestseller. No, that's not miracle. Miracle, Eloy yang tadinya di usia remajanya, semua yang diinginkan adalah hancur. Tetapi sekarang dia bisa menjadi orang yang keinginannya adalah sharing love and goodness of God. Sekarang keinginannya adalah membagikan kasih dan pertolongan dari Tuhan yang baik itu. Itu miracle. Telur yang busuk, telur yang hancur, dikembalikan kepada original purpose. That's miracle. And only God can do that. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan itu. Motivasi biasa tidak mungkin. Jadi Mas Dari mohon izin, ini saya akan tutup mengenai setan dan dosa ini dengan satu quote. Di dalam buku saya ini, di halaman, tadi berapa? Sebentar. Ini halaman 60. Berapa ini? Saya lupa, mohon maaf Mas Dari lihat saya. Nih, 66. Smart listeners dan sahabat Sonora, ini di halaman 66 saya berbicara mengenai kalimat ini, very powerful. Tolong dengarkannya. Setan tidak takut dan tidak terganggu saat orang itu pergi ke rumah ibadah ataupun berdoa karena ia sudah memegang hatinya. Jadi ini urusan hati ini. Jadi kalau saya pergi ke rumah ibadah, saya berdoa, setan tidak takut.
Setan tahu bahwa isi doaku atau isi doa orang tersebut hanya meminta kekayaan, hanya meminta kelancaran dan kenyamanan. Tidak lebih. Bahkan sampai orang itu membangun rumah ibadah hingga menjadi penceramah tentang Tuhan pun setan tidak takut. Karena selama isi hati orang tersebut menyembah apa saja selain Tuhan yang sejati, setan tetap sebagai pemenang. Oke. Sahabat, pertanyaannya adalah di bulan puasa ini dan kepada kita semua, isi hati Anda apa? Semua orang menyembah. Ada orang yang menyembah kekayaan, ketenaran. Dan saya tidak anti kekayaan. Saya juga mengembangkan theocentric financial freedom, financial independent. Tetapi itu tidak boleh menjadi berhala kita. Sekali dia menjadi berhala kita, engkau dan aku sudah menjadi bagian dari setan. Terima kasih sebenarnya sudah bergabung bersama kami. Kita ketemu lagi di Senin minggu depan. Pak Eloy, thank you. Sehat-sehat Pak Eloy. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusannya dan mohon maaf lahir batin Pak Eloy. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zanuku, katakan yes I can, keep the smile, be connected. Thank you Mas Daryl. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.